Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqaw ala al-haud. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita pada Allah, yakni dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah, karena Allah tidak pernah henti-hentinya memberikan kucuran, memberikan siraman nikmat kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat mampu, dan nikmat sempat. Sehingga atas perkenan dan izin Allah jualah, para hadir, Allah mampukan untuk duduk bersimpuh di tempat ini, menunaikan kewajiban rutin, melaksanakan salat ibadah di hari Jumat yang penuh barakah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah tidak pernah meninggalkan, Allah selalu membersamai kita walaupun mendung amat gelap, ujian yang amat berat untuk negeri ini. Allah selalu membersamai kita dan kita harus selalu bersandar kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Pada saat kesusahan, pada saat kesulitan, Allah akan bersamai dengan kemudahan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita betul-betul merasakan apa yang dialami oleh negeri ini. Dirasakan atau tidak dirasakan, kita sebagai umat bangsa Indonesia ini ikut merasa prihatin dengan keberadaan Indonesia yang semakin carut marut seperti ini. Tapi marilah kita kembali kepada janji kita. Di setiap salat kita selalu menyampaikan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya bersandar pada Allah. Pemantapan tauhid ini harus selalu kita tumbuh kembangkan, harus kita sirami, sehingga ketauhidan kita kepada Allah tidak pernah goyang, tidak pernah lapuk dan tidak pernah rapuh dalam kondisi apapun. Kalau fundamental basic ini rapuh, ibarat sebuah bangunan itu tidak akan berdiri dengan kekal. Apalagi keimanan kita. Ketika ketauhidan kita ini bergeser,
kita akan menjadikan sesuatu yang di lain Allah. Kalau saya tidak menjabat, saya tidak mungkin bisa membangun rumah sebesar ini. Kalau saya tidak kaya, anak-anak saya tidak mungkin bersekolah swasta di swasta yang maju. Dan kalau tidak atas bantuan saya, si A, si Fulan itu tidak mungkin menjadi orang seperti sekarang. Inilah kekhawatiran ketika ketauhidan kita bergeser. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah, setiap saat, setiap waktu kita selalu bermohon kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa ini senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita sampaikan kepada Allah. Kalau ketauhidan kita sudah mantap, doa kita kepada Allah selalu khusyuk, insyaallah kita akan mengarungi bahtera hidup dalam berkehidupan di dunia ini akan berjalan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah, dalam menapaki kehidupan dan berkehidupan di dunia ini, Allah sudah ciptakan dunia dan seluruh isinya ini untuk manusia, dan manusia Allah ciptakan untuk akhirat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu akan merubah nasibnya sendiri. Ada esensi semangat dalam ayat ini. Kita harus betul-betul bersemangat dalam mengarungi bahtera dalam berkehidupan ini. Allah ciptakan bumi ini untuk memudahkan manusia. Allah ciptakan bumi ini dengan seluruh isinya untuk menyamankan manusia. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah ciptakan bumi ini dengan amat mudah. Manusia bisa bercocok tangan, manusia bisa bercocok tanam, manusia bekerja, manusia dan lain sebagainya berusaha di muka bumi ini. Tapi jangan lupa, dalam mengais rezeki yang sebagian ini nantinya akan sampai kepada tujuan akhir, akan kembali pada Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Hadirin sidang yang dimuliakan Allah, dalam mengarungi bahtera hidup dan berkehidupan ini, kita harus betul-betul memfilter. Kita harus betul-betul menyaring apa yang kita makan, apa yang kita sajikan untuk keluarga kita, sehingga pada saatnya nanti Allah pertanggungjawabkan. Pada saat kita akan mempertanggungjawabkan pada Allah, kita tidak kesusahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, ada kalanya Allah menjadikan kita di dunia ini menjadi orang yang Allah beri kemampuan yang lebih. Allah jadikan kita orang yang kaya, Allah jadikan kita pejabat, Allah kita jadikan pedagang, dan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang sukses. Dan itu harapan kita sebagai umat muslim, jadilah kita menjadi orang yang kaya. Jadikanlah kita orang yang sukses, sehingga dengan kekayaan dan kesuksesan yang kita peroleh bisa untuk menjadikan kita hamba yang bermanfaat untuk orang banyak, bisa menjadikan kita dijadikan pedoman dan patokan oleh orang lain, sehingga kita tidak serta-merta menjadi orang yang kufur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, tapi jangan lupa, dalam berkehidupan kita ini, dalam kekayaan, dalam kemampuan, dalam kita menjabat dan lain sebagainya, jangan enak-enak. Allah akan memberikan cobaan kepada kita.
di saat kita di pucuk pimpinan, di saat kita menjadi orang yang lebih dan lebih, jangan lupa kita mengaku orang yang beriman, tapi jangan lupa Allah akan memberikan cobaan kepada kita. Di saat Allah memberikan cobaan kepada kita, kadang-kadang Allah memberikan cobaan dengan ketidakmampuan. Ada orang yang tidak mampu, diberi cobaan dengan ketidakmampuan.